Saudara jaksa mencecar Riki Rizal soal detik-detik penembakan Yosua. Dan sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini giliran terdakwa sekaligus mantan ajudan Verdi Sambo, Riki Rizal yang bersaksi. Terdakwa Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer kembali dipertemukan dalam ruang sidang. Ketiganya saling dikonfrontasi terkait peristiwa pembunuhan Yosua. Setelah Rabu lalu, Eliezer yang duduk di kursi saksi. Kali ini, Riki Rizal yang bersaksi terkait kejadian di Magelang hingga TKP pembunuhan Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menegur terdakwa Riki Rizal karena dinilai berbohong di sidang dengan cerita yang tidak masuk akal. Hakim bahkan meminta Riki berkata jujur demi anak dan istrinya. Dan saudara, tidak hanya hakim yang dibuat jengkel dengan keterangan saksi Riki Rizal, jaksa penuntut umum juga meminta saksi yang juga terdakwa Riki Rizal berkata jujur di kasus pembunuhan Yosua. Jaksa menilai keterangan saksi Riki tidak konsisten. Sudah diingatkan berkali-kali oleh majelis, saudara mempunyai suatu keluarga, anak yang masih kecil-kecil. Tolong saudara bicara sejujur-jujurnya supaya perkara ini menjadi terang benderang. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Ya. Pada waktu saudara di Saguling, saya bicaranya di Saguling aja. Saudara dipanggil oleh Verdi Sambo. Siap. Memakai apa? Alat apa? HP? HT. Siap. Kata-kata apa yang disampaikan oleh FS? Saya naik lantai 3. Naik ke lantai 3. Pada waktu itu saudara mengikuti PCR? Tidak. Tidak. Nah, setelah di lantai 3, saudara ditanya oleh Verdi Sambo tadi, FS. Ada peristiwa apa? Kejadian apa di Magelang? Sementara saudara sudah mengetahui adanya kejadian di Magelang, ya, yang saudara terdakwa Kuat mengejar korban yaitu Yosua dengan memakai pisau. Kenapa saudara tidak bercerita kepada FS pada waktu itu? Siap. Jadi itu asumsi saya mengatakan bahwa pendapat saya waktu itu si Kuat ini bertikai dengan Joshua. Nah, saudara kan sudah mengetahui dan mendapatkan cerita dari saudara terdakwa Kuat. Kan sudah diceritakan. Siap. Ya toh, ada kejadian. Siap. Itu kejadian enggak sampai saudara juga mengamankan senjatanya Joshua? Siap. Setir juga saudara amankan. Walaupun pisaunya Kuat juga enggak kau amankan. Sudah saya tanyakan ke yang bersangkutan. Tapi kenapa saudara tidak bercerita kepada FS pada waktu itu? Jadi untuk permasalahan aslinya, saya kan harus nanyakan kedua-duanya. Sedangkan Joshua sudah coba saya tanyakan. Bapak. Saudara sudah mengambil tindakan loh. Saudara polisi kan? Siap. Saudara sudah mengambil tindakan dengan mengamankan senjatanya Joshua di Magelang. Siap, betul. Kenapa enggak saudara ceritakan pada waktu itu? Begitu ditanya ada kejadian apa di Magelang? Saya belum mendapat penjelasan apapun dari Yosua juga waktu itu, Pak. Itu kenapa saudara tidak bercerita? Inilah, kalau seandainya itu diceritakan, mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Nah, begitu saudara ditanya, saudara habis itu si FS mengatakan panggil Richard. Saudara turun. Saudara mengatakan pada Richard apa? Dipanggil Bapak, Pak, di lantai 3. Habis itu kenapa saudara juga tidak bercerita bahwa saudara juga disuruh untuk melakukan penembakan? Saya kepada tidak, Richard. Siap, saya tidak dipesani apapun, hanya disuruh memanggil Richard. Kau polisi loh. Siap. Kau polisi, mempunyai insting polisi bahwa ini akan ada kejadian. Mestinya kamu bisa menceritakan pada Richard. Gitu loh. Kenapa kau tidak bercerita pada Sambo pada waktu itu, peristiwa di Magelang,
Kenapa nggak kau cerita perintahnya FS kepada Richard? Bapak, Ini bisa menghalangi suatu peristiwa itu. mohon izin Pak, waktu itu Bapak tidak menyampaikan apapun terkait untuk apa Richard dipanggil. Wah, kalau polisi kok masih punya. Siap. Kau sudah disuruh, kau sudah diberi cerita. Kenapa nggak kau ceritakan pada temanmu? Jadi pernyataan Bapak yang sedang menangis waktu itu menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan sama Yosua, membuat saya itu bertanya-tanya. Saya juga kaget, saya takut juga. Karena saya sebagai orang yang paling senior di Magelang, Pak. Iya, kamu senior loh. Siap. Mestinya kamu kepada adik-adikmu itu bercerita. Dalam kesaksiannya, Saudara, Riki Rizal mengaku tidak mengetahui persis detik-detik penembakan Yosua. Karena saat di TKP Duren 3, Riki mengaku berada di luar rumah dan saat masuk sudah melihat Yosua jatuh dan posisi Sambo menembak dinding. Saudara melihat enggak ketika habis si Richard kan melakukan tembakan berapa kali? Saya tidak bisa pastikan berapa kalinya yang mulia. Saya hanya melihat Richard nembak ke arah Yosua berkali-kali aja maju itu. Lebih dari 3-4 kali lah. Yang mulia. Jatuh si Yosua. Sampai jatuh. Itu, ya. Ketika Yosua jatuh, ya. Siap. Si FS, apa yang dilakukan FS? Waktu itu saya melihatnya saudara Richard itu nembak maju yang mulia. Ya. Sampai ke arah Serong gitu yang mulia. Terus saya kan sempat ke belakang yang mulia. Jadi saya ada momen sempat ke arah dapur. Di situ karena saya mendengar suara Romer yang mulia. Bang, ada apa bang gitu. Saya lihat karena di pikiran saya tadi Romer ada di situ juga. Nggak ada orang di situ. Nah, terus saya balik ke arah ruang tengah yang mulia. Pas saya lihat posisi Bapak sudah menembak arah dinding. Ke arah tangga yang mulia, dinding tangga itu. Terus beberapa kali saya nggak terlalu ingat yang mulia, terus sempat jongkok arah Joshua. Jadi saudara tidak melihat, Siap. tidak melihat si FS itu mengarahkan tembakannya ke korban. Tidak melihat. Saya tidak melihat itu yang mulia. Tidak melihat. Hakim juga mencecar motif Riki Rizal menghancurkan ponselnya seusai penembakan Yosua. Dalam kesaksian di sidang, Riki membantah tindakannya ini sebagai upaya menghilangkan rekaman percakapan tentang rencana pembunuhan Yosua. Tadi kan handphonenya, Siap. handphonenya itu kan diganti. Saudara Diganti, diberi. Toh? Diberi HP untuk ganti sebagai Terus handphone. dalam keterangan saudara, Siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan. Terima kasih. Kenapa HP saudara hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Lah ya, kan gini, nanti Oke. HP saudara akan disita. Siap. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai Iya, apa? Yang Saudara pengejar pakai apa? Begini yang mulia, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah yang mulia. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, janganlah Siap. ditambah-tambah. Jadi kalau ditambah-tambah nanti susah saudara. Jadi ini itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Siap. Tapi inilah si Kuat, ini faktanya mereka diberi iPhone ya 13. Siap. Bahkan si Daden pun diberikan. Daden atau Romel itu kemarin? Daden ya, itu Romel ya. Nah, pecah juga sama gitu loh, sama dengan saudara ini. Kenapa itu? Siap yang mulia. Saya langsung tanya aja, Siap. apakah untuk pecahnya si handphone itu agar supaya file-file komunikasi yang selama ini ada supaya tidak ada? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada yang. Baik, itu jawaban saudara loh ya. Siap. Baik. Yang 500 juta itu pun tidak ada kaitannya dengan ini, cuma ceritanya supaya supaya
tetap sesuai skenario. Siap yang mulia. Itu juga yang disampaikan pada Kuat maupun si Richard. Itu yang masalah uang itu kan tidak disampaikan yang mulia. Sebagai alasannya dikasih uang itu untuk apa tidak disampaikan. Hanya pikiran saya sendiri saja yang mungkin karena tidak menceritakan kalau bapak itu ada di peristiwa penembakan itu yang mulia. Dalam kesaksiannya, Saudara, Ricky Rizal mengaku memindahkan uang sebesar 200 juta rupiah dari rekening Yosua ke rekeningnya dengan alasan transfer uang operasional untuk rumah tangga Sambo. Transfer uang 200 juta rupiah itu dilakukan pada 11 Juli 2022 atau hanya berselang 3 hari setelah Yosua meninggal. Ricky menjelaskan transfer itu untuk kepentingan anak-anak dan rumah tangga Verdi Sambo. Saudara ini sudah disuruh membunuh, masih disuruh mencuri pun juga saudara lakukan. Siap, saya tidak disuruh membunuh yang mulia. Ya kan tadi itu saudara suruh membunuh tapi saudara tidak mau kan? Benar kan? Sekarang tapi disuruh mencuri mau. Siap, saya tahu kalau itu uangnya ibu juga yang mulia. Kan tadi di awal saya udah nanya. Tahu nggak rencana? Kenapa sih Pak bukan pakai nama mereka? Saudara ini kan polisi kan? Siap. Simple kan? Siap. Rekening atas nama Joshua, rekening atas nama saudara. Siap, kalau betul. sekarang gantian, pertanyaannya bahwa itu duit siapa kan nggak penting. Siapa yang punya rekening itulah merasa duitnya, kan begitu? Benar nggak? Siap yang mulia. Tapi kami kalau saudara dibalik, saudara yang dibunuh, terus uang saudara diambil, coba bayangkan. Saudara disuruh ngambil duit seperti itu 200 juta, saudara pindahkan. Alasannya, oh itu kan uang operasional, tahu pemiliknya udah mati. Benar nggak? Siap yang mulia. Saudara lakukan juga kan? Siap karena ya itu tadi yang mulia. Mohon izin saya jelaskan bahwa saya tahu kalau itu uang milik bapak dan ibu untuk operasional. Makanya saudara memindahkan itu apa bukan berarti mencuri? Kan rekening atas nama siapa? Rekeningnya atas nama Yosua. Ya sudah. Hakim beberapa kali menegur Ricky Rizal saat persidangan hari ini. Hakim bahkan menyebut Ricky berbohong karena kesaksiannya yang tidak konsisten. Benarkah Ricky dalam tekanan saat memberikan kesaksian? Kami akan bahas bersama pakar gestur dan ekspresi Handoko Gani. Selamat malam, Pak Handoko. Selamat malam, Mbak. Pak Handoko, 3 kali Hakim menegur dan menilai Ricky bohong dalam kesaksiannya hari ini. Menurut Anda dari membaca ekspresi, membaca gestur Ricky selama persidangan tadi, apa yang Anda lihat? Ya memang Ricky ini, Bang Ricky ini bisa dibilang pasti ada tekanan ya, yang namanya persidangan pasti ada sebuah tekanan gitu ya, dan tekanan itu dalam kondisi seperti ini pasti sangat besar. Nah akan tetapi tentunya untuk hal-hal yang sangat-sangat krusial bagi hukuman atau bagi sanksi yang akan beliau terima, tentunya beliau akan berusaha untuk sebaik mungkin menyangkal atau sebaik mungkin menyembunyikan seperti itu. Nah, Hakim melihat bahwa ada hal yang belum lengkap diceritakan, ya. Dan ini adalah salah satu gaya dari biasanya gaya dari kebohongan, yang artinya tidak merekayasa, tapi tidak menyampaikan secara lengkap. Ada yang disembunyikan begitu, Pak Handoko. Memang dalam konteks persidangan tuh ini yang sering kali digunakan dengan cara menjawab seperlunya pertanyaan dari jaksa dan hakim. Jadi kalau tidak ditanya, maka mereka tidak akan memaparkan. Nah, ini adalah salah satu gaya kebohongan yang memang biasa dilakukan ya. Hanya menjawab apa yang ditanya. Nah, jadi pinter-pinternya jaksa dan hakim gitu. Saya lihat dalam konteks yang sekarang sedang dilakukan, hakim khususnya sudah sangat jeli ya, hingga bisa mempreteli sampai dengan perintah-perintah tadi ya, woi tembak, dan kemudian logika di balik tindakan-tindakan sekalipun disuruh oleh bapak atau oleh ibu ya. Jadi
dalih tersebut saya rasa sudah sangat tajam ya, dan kita bisa melihat kok reaksi dari Ricky ini yang menunjukkan kegugupan, yang Nah, artinya orang yang gugup itu ya, ada beberapa opsi ya. Satu, memang dia nggak biasa di interview, ya. artinya dia mungkin takut ya oleh jaksa dan hakim, atau yang kedua dia sadar bahwa dia ketahuan gitu. Nah, ini yang ingin saya perdalam karena tadi hakim kan bilang Anda jangan bohong, Anda bohong disebutkan oleh hakim Ya, demikian. Jika tadi analisa Pak Handoko adalah cara berbohongnya adalah dengan tidak menceritakan yang ia tahu, hanya menjawab seperlunya saja, tapi dari gestur, dari ekspresi, apa yang bisa dilihat dari bahwa Ricky ini bohong di part ini atau bohong di bagian ya. ini. Caranya adalah melihat semakin lama semakin pucat ya, atau semakin lama semakin terlihat nunduk ya, Eh, biasanya begitu. Kalau kita lihat dari Ricky ini, semakin lama semakin nunduk, atau semakin lama mukanya itu semakin semakin pucat, semakin, kita bilang semakin takut begitu ya. mhm, Nah, itu udah semakin lama semakin terdesak artinya, hmm. seperti itu. Mhm. Apakah ini juga ada faktor dari hakim yang menanyai Ricky Rizal berbeda dengan ketika hakim menanyai Eliezer minggu lalu? Pada saat itu hakim menanyai Eliezer dengan santai, kemudian tidak emosional, menggali kejadian demi kejadian kepada Eliezer tanpa ada tuduhan Anda berbohong, Anda tidak konsisten. Apakah ini juga berpengaruh pada apa yang disampaikan oleh Ricky Rizal pada hari ini? Dibilang berpengaruh pasti, karena setiap gaya interview Mhm. itu memang memiliki tujuan tertentu ya. Biasanya untuk investigasi awal kita itu berusaha mencari tahu, dan karena kita berusaha mencari tahu artinya kita belum tahu. Kalau kita belum tahu ya kita kudu nuwun dulu gitu, ketok-ketok pintu dengan cara yang enak, yang nyaman, Hmm. sehingga orangnya mau berbicara ya. Nah, tetapi kalau kita sudah mulai punya banyak bukti ya untuk mengklarifikasi, konfirmasi ataupun menguji, itu kita sudah bisa menggunakan gaya yang mendesak ya, atau bahkan gaya yang dalam tanda kutip seperti menuding ya, bahwa yang bersangkutan berbohong. Nah, tujuannya memang semata-mata supaya yang bersangkutan itu menjadi takut ya, kemudian menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Tujuannya seperti Hmm. itu. Nah, yang sedang dihadapi ini adalah seorang penyidik atau seorang polisi ya, yang terbiasa, dalam kebalikannya terbiasa untuk memeriksa orang. Nah, Hmm. ini selalu menjadi pertanyaan, apakah penyidik itu tidak punya rasa takut? Faktanya penyidik itu manusia. Jadi ketika dia punya salah ya, dan terus-menerus dikulik ya, salah yang selama ini dia tutupi, maka gesturnya dia, ekspresi dia semakin lama semakin ketara gitu, semakin lama semakin menunduk. Makin takut ya. Ya, saya lihat seperti misalnya Ricky Rizal ini makin lama makin makin seperti orang lemes gitu ya. Hmm. Jadi makin lama makin Baik. ya seperti melingkuk gitu ya, makin lama seperti itu memang. Kalau Anda membandingkan dengan gestur Eliezer pada pekan lalu ketika menceritakan kejadian demi Hmm. kejadian pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Hmm. dibandingkan dengan gestur dan ekspresi Ricky Rizal, seperti apa, Pak Ya, Handoko? kalau pada waktu itu Eliezer ini lebih dikatakan lebih lebih digali ya, artinya gaya yang digunakan memang gaya investigatif ya, bukan gaya interrogatif. Ini gaya interrogatif nih by the way untuk Pak Ricky Rizal. Tapi kalau minggu lalu Eliezer itu gaya investigatif yang tentunya memang sengaja dibuat senyaman mungkin untuk bercerita sebanyak mungkin. Karena posisinya sebagai justice collaborator atau penguak fakta begitu. Jadi ada Bukan perbedaan itu. seperti itu. Intinya adalah waktu itu hakim dan jaksa masih belum tahu. Ya, jadi perlu menggali lebih banyak. Ya, makanya gayanya waktu itu seperti demikian. Tapi ketika jaksa dan hakim sudah tahu, itu pasti gayanya akan langsung mengklarifikasi ketika ada yang dibohongi atau diceritakan secara tidak lengkap, berbeda, atau mungkin sesuatu yang dirasa rekayasa begitu. Makanya penting sekali buat hakim untuk lebih visible. Maksudnya menggali persidangan dengan menghadirkan gambar-gambar visual, sehingga ketika tadi seperti Ricky Rizal menjelaskan arah dan sebuah posisi Mhm. bisa dengan tepat dengan tepat dinilai gitu ya, bukan sekedar berimajinasi. Ini yang mungkin satu catatan buat hakim ya, agar bisa menghadirkan semacam denah rumah ya, denah rumah, sehingga
itu bisa membantu lebih clear gitu ya. Oke. Kalau dikatakan Ricky Eliezer ini berlari ke belakang, itu di mana larinya, sampai di mana dia berhenti. Oke. Kemudian balik dari titik mana ke titik mana, berapa menit gitu kan. Oke. Dari situ kan sudah bisa dilihat gitu. Baik. Dikonfrontir Tapi juga kalau dengan visible bukti jadi visual susah gitu. CCTV berarti ya, Ya, Pak Handoko. ya Baik. bisa digambar sih ya, di sketsa tepatnya ya. Itu sangat mudah kok bagi Baik. tim forensik ya. Pak Handoko, kita akan dengarkan bagaimana kesaksian Eliezer pekan lalu ketika ia bercerita soal pembunuhan Yosua Huta Barat dengan ekspresi yang ia sedih dan menangis. Kita akan lihat. Melihat posisi korban. Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan. Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Apa yang Anda baca dari ekspresi Eliezer ini, Pak Handoko? Ya, jadi Eliezer ini kan diminta untuk mengulang memori yang dikatakan traumatis buat dirinya ya. Ketika traumatis seperti itu, maka emosinya akan ikut ya, seperti kita sedang mendownload sebuah file ya, di mana di dalamnya ada gambar atau ada video. Begitu kita buka file tersebut, maka gambar, teks, video itu keluar semua. Nah, sama seperti itu, ketika sedang bercerita, memori yang sangat menyakitkan atau sangat berkesan buat dirinya, pasti dia akan muncul juga emosi-emosinya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah ekspresi sedih ya, ekspresi sedih, menangis gitu. Nah, ekspresi sedih dan menangis ini akibat apa begitu kan? Nah, kalau saya terjemahkan ini adalah akibat dari hati nurani yang menyesal gitu ya, menyesal dengan kejadian tersebut, sehingga ketika diceritakan kembali itu menimbulkan tangisan, menimbulkan sebuah penyesalan. What if, bagaimana kalau saya saya waktu itu tidak melakukannya. Saat Sehingga menangis itu Anda melihat Eliezer jujur, genuine ketika menceritakan peristiwa ya, ini? sesuai. Ya, artinya jujur, apa yang disampaikan itu memang berisi dengan emosi-emosi yang tepat ya, artinya sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, kita suka melihat kondisi seperti ini berbeda dengan kasus pembunuhan yang diakibatkan oleh kemarahan. Ketika adanya kemarahan, maka ekspresi marah itu juga muncul saat menceritakan. Nah, sedangkan yang kita lihat dari Eliezer ini tidak ada kemarahan. Artinya itu bisa sangat confirm dikatakan bahwa antara Eliezer dengan almarhum tidak ada dendam. Baik. Begitu. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Ricky Rizal pada hari ini, apa yang Anda lihat? Kalau kita bandingkan dengan Ricky Eliezer pada hari ini, yang kita lihat adalah seperti seseorang yang tiba-tiba dalam tanda kutip ketahuan gitu. Tiba-tiba baru sadar bahwa dia diketahui kebohongannya, atau katakanlah pendapatnya yang berbeda seperti itu. Jadi seperti apa ya? Konsistensinya ketahuan oleh hakim gitu. dan jaksa begitu. Ya, jadi semakin lama kalau dipertahankan akan terlihat semakin terdesak, dan makin lama makin seperti nunduk dan lemes begitu. Pasti itu kalau hakim semakin lama semakin nyecer, itu reaksi, gestur dan ekspresinya akan terlihat. Di bagian mana menurut Anda yang sangat terlihat ketika ia sangat terdesak dengan pertanyaan hakim dan jaksa? Kalau Anda melihat dari ketika dikatakan oleh hakim ya, saudara tidak menyampaikan adanya perintah woi tembak ya. Jadi hakim sudah mulai detil ya, kata demi kata, tindakan demi tindakan, dan kata woi tembak ini adalah sebuah kata yang sangat krusial yang
yang menunjukkan siapa yang memerintahkan dan siapa yang diperintah, siapa yang melaksanakan, begitu kan. Oke. Nah, itu kata-kata yang hilang dari keterangan seorang Ricky Rizal, ya. Entah itu pada saat itu terintimidasi atau lupa atau memang bohong. Nah, ini yang hakim sebetulnya menggunakan gaya interogasi. Sudahlah, kalau kayak gitu saudara bohong ya. Nah, ini yang Baik. kita lihat Membuat dia dari terdesak sini. ya. Seharusnya kalau misalnya dia tidak bohong, itu akan ada perlawanan yang cukup sengit gitu ya. Oh, enggak yang mulia, saya enggak berbohong gitu ya. Baik. Tapi yang kita lihat itu kok makin lama seperti orang yang terdesak gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya Baik. duga sebagai satu kebohongan yang jenisnya adalah tidak diceritakan secara lengkap. Baik, hanya menjawab seperlunya. Terima kasih Iya. pakar ekspresi dan gestur Handoko Kani sudah berbagi analisa terkait dengan sidang anak buah Sambo hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Handoko. Saudara, hakim dan jaksa sempat marah mendengar kesaksian Ricky Rizal, terdakwa sekaligus mantan ajudan Sambo. Bagaimana para kuasa hukum terdakwa melihat hal ini? Kami akan bahas lengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat,